Saudara, masih dalam konteks minggu-minggu kesengsaraan Tuhan Yesus. Hari ini saya ingin mengajak kita memikirkan sebuah tema, yaitu saat-saat terakhir kehidupan Tuhan Yesus. Dalam arti kehidupan Tuhan Yesus ketika dia inkarnasi, menjelma menjadi manusia, hidup di muka bumi ini 33,5 tahun. Saat-saat terakhir sebelum Yesus mati bagi kita, naik ke atas kayu salib, kita akan memikirkan beberapa momen-momen penting. Saudara, bila saudara diberitahukan bahwa hidup saudara di muka bumi ini hanya tinggal 1 bulan lagi, apa yang akan saudara siapkan? Apa yang akan saudara rencanakan? Apa yang akan saudara lakukan? Baik itu terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap orang-orang lain, atau terhadap harta benda saudara. Saya yakin saudara akan siapkan semua aspek kehidupan saudara dengan baik dan benar, bukan? Sebab nanti saudara harus mempertanggungjawabkan kehidupan saudara kepada Tuhan. Sang pemberi kehidupan, sang pemberi karunia, dan pemberi segala-galanya bagi saudara. Betul? Pasti saudara tidak akan buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting, untuk hal-hal yang sia-sia, atau untuk hal-hal yang tidak ada artinya. Karena waktu saudara sangat singkat, tinggal sebulan. Waktu saudara sangat-sangat berharga. Demikian pula Tuhan Yesus. Ketika menjelang saat-saat kehidupannya yang terakhir di muka bumi ini, dia segera akan naik ke atas kayu salib tidak lama lagi. Dia tahu dia harus menggenapkan rencana keselamatan Allah buat seluruh umat manusia. Yesus mempersiapkan hal-hal yang sangat penting. Dan itu bisa menjadi pelajaran bagi kita. Dr. Herbert Lockyer, dia seorang hamba Tuhan, seorang dosen, seorang penafsir Alkitab yang sangat terkenal. Dia berkata demikian, sepertiga bagian dari Injil Matius, sepertiga bagian dari Injil Markus, seperempat bagian dari Injil Lukas, dan setengah dari Injil Yohanes. Keempat Injil itu menceritakan saat-saat terakhir kehidupan Tuhan Yesus. Jadi porsi dari 4 Injil itu menjelaskan tentang saat-saat terakhir Tuhan Yesus itu sangat-sangat besar, sangat penting. Sebab itu, saudaraku, hari ini kita akan belajar bersama-sama dan merenungkan saat-saat terakhir kehidupan Tuhan Yesus untuk persiapan hidup kita di dunia ini. Sehingga kita pun boleh mempersiapkan kehidupan kita dengan baik dan benar. Ada 7 hal penting yang dilakukan Tuhan Yesus sebelum dia mati disalibkan pada Jumat Agung yang sangat mulia itu. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, Tuhan Yesus mengutus 70 murid pergi melakukan pelayanan misi, pekabaran Injil, dan pelayanan bagi orang banyak. Dan setelah murid-murid itu kembali dan melaporkan pelayanan mereka, Tuhan Yesus bersuka cita karena perkara-perkara yang besar, pelayanan-pelayanan yang besar, jiwa-jiwa yang dimenangkan, telah dilakukan oleh orang-orang sederhana. Murid-murid Tuhan Yesus yang sederhana, yang tidak sekolah secara resmi, yang betul-betul tulus dan benar mau melayani Tuhan. Para murid bangga, mereka telah sukses dan melaporkan pelayanan mereka kepada Tuhan Yesus. Bahkan mereka mengatakan roh-roh jahat pun takluk kepada mereka ketika mereka memakai nama Tuhan Yesus, mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang sakit. Tapi Tuhan Yesus berkata, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Itu tercatat dalam Lukas 10 ayat 20. Sekali lagi, Lukas 10:20. Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Saudaraku, apakah saudara yakin bahwa nama saudara sudah terdaftar di sorga? Ini hal pertama yang saudara harus siapkan sebelum meninggalkan dunia ini.
Ini hal pertama yang sangat penting. Saudara pastikan sebelum saudara meninggalkan dunia ini. Sudahkah nama saudara terdaftar dalam kerajaan sorga? Itu jauh lebih penting dari kesuksesan-kesuksesan lainnya di muka bumi ini, bukan? Bila saudara belum yakin, hari ini juga percayalah kepada Tuhan Yesus 100% dengan tulus. Dan yakinkan diri saudara bahwa nama saudara tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Tapi kalau saudara mengatakan, ya sudah yakin, aku yakin namaku sudah tercatat. Bagus, berarti hal pertama persiapan saudara sudah sukses. Bersyukurlah kepada Tuhan senantiasa. Dan layanilah pekerjaan Tuhan. Seperti 70 murid yang diutus oleh Tuhan Yesus. Melakukan misi pekabaran Injil. Dan melayani orang banyak. Menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Yang kedua, Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya. Dan juga mendoakan orang-orang percaya lainnya. Tuhan Yesus meminta kepada Bapa di sorga, ini tercatat dalam Yohanes 17, ayat 15-21, saya cuplik doa Tuhan Yesus di situ. Tuhan Yesus berkata, Bapa, aku minta supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Dan menguduskan mereka dalam kebenaran firman Tuhan. Dan supaya mereka menjadi satu. Ini doa Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga. Pada saat-saat terakhir, dia rindu semua murid-muridnya, semua orang-orang percaya bisa menjadi satu. Satu bukan berarti seragam, tapi satu dalam arti satu tujuan, satu visi, satu misi, satu hati, satu pikiran untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus meminta supaya Bapa melindungi murid-murid daripada yang jahat, yaitu si iblis. Dan menguduskan murid-murid senantiasa hidup dalam kebenaran firman. Saudaraku, pelayanan doa sangat-sangat penting. Sebab doa adalah kunci kebangunan rohani. Doa adalah kekuatan yang membuat kita setia hingga akhir. Hidup di dalam dunia ini. Tidak ada alasan untuk tidak bisa melayani melalui doa. Sebab walaupun orang sakit, walaupun saudara lemah, walaupun saudara hanya berbaring di ranjang pun, saudara bisa melakukan pelayanan doa, bukan? Sebab itu belajar dari Tuhan Yesus. Setia berdoa sampai detik yang paling terakhir. Amin. Yang ketiga, Tuhan Yesus mempersiapkan para murid, terutama Petrus, pemimpin dari para rasul Yesus, untuk menghadapi apa? Menghadapi goncangan iman. Saat Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus diadili dan disalibkan, semua murid tergoncang. Walaupun Petrus pernah sesumbar, dia tidak akan tergoncang dan tidak akan terjatuh, tapi akhirnya Petrus gagal dan menyangkal Tuhan. Saudara bisa baca dalam Matius 26 ayat 69-75. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, ini tercatat dalam Lukas 22 ayat 31-32. Demikian firman Tuhan. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudaraku, ini yang dilakukan Tuhan Yesus. Mempersiapkan para murid untuk menghadapi berbagai macam cobaan yang menggoncang iman. Permisi tanya, apakah saudara siap menghadapi berbagai cobaan, godaan, tantangan yang bisa menggoncangkan iman saudara? Mari kita belajar saling mendoakan, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menopang. Sebab itu persekutuan antar sesama orang percaya sangat-sangat penting. Persekutuan di antara orang-orang percaya sangat-sangat penting. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Kita tidak bisa menyendiri terus tanpa orang lain. Kita perlu ada saudara-saudara seiman yang saling menopang, saling membangun, saling mendukung, saling mendoakan, dan saling menguatkan supaya
kita bertahan. Dan kalau saudara sudah bertahan, yang lebih kuat dari yang lain, saudara harus bisa menguatkan saudara-saudara yang lain. Itu nasihat Tuhan Yesus. Yang keempat, Tuhan Yesus meninggalkan teladan kerendahan hati. Ketika dia rela mencuci kaki para muridnya dan melayani mereka. Itu dicatat dalam Yohanes 13. Saudara bisa baca ayat 1-20. Tapi hari ini saya akan membacakan Yohanes 13 ayat 14 saja. Demikian firman Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, kata Tuhan Yesus, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Apa maksudnya, saudara? Kerendahan hati adalah sebuah pelajaran penting yang seumur hidup. Bukan 1-2 hari, 1-2 minggu, 1 bulan. Tapi terus-menerus sampai nafas yang penghabisan. Sebab itu haruslah kita selalu sadar bahwa diri kita tidak ada apa-apanya. Bahwa semua yang kita punya, semua yang kita bisa, itu karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. 100%. Sebab itu haruslah kita senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Juga belajar menghargai dan berterima kasih atas kebaikan orang lain. Itu tanda dari kerendahan hati. Selalu sadar di pikiran kita bahwa kita tidak bisa sendiri, kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan Tuhan, kita harus bergantung kepada Tuhan. Jangan tidak tahu membalas budi kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan dan memberkati saudara. Jangan tidak tahu membalas budi kebaikan orang lain yang sudah berjasa dan membantu saudara dan mendukung saudara. Itu tanda dari kerendahan hati. Dan Yesus mengajarkan, aku yang jadi gurumu, kata Tuhan Yesus, aku yang jadi Tuhanmu pun sudah membasuh kakimu, maka kamu harus saling membasuh kaki. Artinya sama-sama belajar bertumbuh dalam kerendahan hati, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Yang kelima, Tuhan Yesus sadar bahwa waktu untuk menuju ke salib, mati di atas kayu salib, sudah sangat dekat. Sebab itu dia memasuki Yerusalem dengan menunggang seekor keledai untuk menjalankan misi terakhirnya, yaitu memproklamirkan kemesiasannya, juru selamat yang asli. Dia hadir sebagai penebus, juru selamat seluruh manusia. Dan ketika Yesus masuk ke Yerusalem itu, orang-orang berteriak, Hosana, Hosana, artinya Tuhan, kasihanilah kami, selamatkanlah kami. Mereka menanti Mesias, dan Yesus Kristus hadir, menyatakan dirinya adalah Mesias, juru selamat yang sejati. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, melarang para murid dan orang-orang banyak untuk bersorak-sorai. Lalu Tuhan Yesus menjawab. Ini dicatat dalam Lukas 19 ayat 40. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Saudara, walaupun ada banyak tantangan dan kesulitan, kita harus selalu memuji Tuhan. Itu pelajarannya. Kita harus selalu menyerukan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita adalah juru selamat yang sejati. Kita harus berani memproklamirkan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang sejati. Tidak ada alasan untuk diam. Tidak ada alasan untuk tidak berbicara tentang Yesus. Tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Jika saudara masih ada kesempatan melayani, saudara tidak pakai, bisa saja Tuhan mencabut itu dan memberikan kepada orang lain. Bahkan Yesus berkata, batu-batu pun bisa diperintahkan untuk menyerukan namanya jika manusia berdiam diri. Ini adalah peringatan bagi kita semua. Peringatan yang keras. Untuk tetap setia memuji dan menyembah Tuhan dan mengabarkan Kristus, menyerukan namanya. Sampai nafas yang penghabisan. Jangan sampai kesempatan itu ditutup dan saudara tidak punya kesempatan lagi. Yang keenam, Tuhan Yesus menegaskan kepada Pilatus
Bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Karena Tuhan Yesus datang dari sorga. Saudara bisa baca di Matius 27, 11-26, atau Yohanes 18, ayat 33, sampai pasal 19, ayat 16. Tapi hari ini saya akan membacakan Yohanes 18:36. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Saudara, kebenaran ini mengajarkan kita bahwa hal-hal tentang kerajaan sorga, hal-hal yang bersifat sorgawi, yaitu hal-hal rohani, hal-hal yang bernilai kekal, itu jauh lebih penting, jauh lebih berharga dari semua hal-hal jasmani dan materi. Sebab itu, janganlah saudara mati-matian mengejar hal-hal yang sementara. Janganlah membanting tulang, menghabiskan seluruh waktu saudara hanya untuk mengejar hal-hal yang bersifat duniawi dan bendawi. Juga jangan ribut-ribut atau bertengkar soal hal-hal yang bersifat materi, yang akan layu, yang akan lenyap. Tapi berjuanglah untuk hal-hal yang bernilai kekal, hal-hal kerajaan sorga, hal-hal yang bersifat kekal selama-lamanya. Harta sorgawi yang tidak mungkin dicuri oleh manusia, tidak mungkin lenyap, tidak mungkin hilang, tidak mungkin dirusakkan oleh ngengat atau karat. Itu yang terpenting. Sebelum saudara meninggalkan dunia ini, ingat, persiapkan diri saudara menabung harta sorgawi, sehingga ketika bertemu dengan Tuhan, saudara tidak tangan kosong. Jangan buang semua waktumu, tenagamu, pikiranmu, dan energimu hanya untuk hal-hal sementara yang saudara nanti akan tinggalkan di dunia ini. Tapi carilah harta sorgawi yang bisa saudara bawa ke hadapan Tuhan dan menerima pahala yang kekal. Amin. Yang ketujuh, Tuhan Yesus mentaati kehendak Bapa di sorga. Walaupun itu sangat-sangat berat. Kata Yesus sampai hatinya bersedih ketika dia bergumul di Getsemani. Dan gentar hatinya, dan peluhnya keringatnya seperti tetesan darah. Karena sangat-sangat berat penderitaan secara fisik, secara mental, secara rohani, keseluruhan. Puncak penderitaan Yesus Kristus adalah ketika dia mati untuk manusia berdosa. Dalam doanya Tuhan Yesus berkata, ini dicatat dalam Matius 26 ayat 42b. Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu," yaitu cawan pahit, cawan penderitaan, kematian di atas kayu salib puncaknya bagi seluruh umat manusia, setelah dia diadili dengan tidak adil, dicambuk, dihina, diejek, ditampar, dipakaikan mahkota duri, dan berbagai macam penderitaan secara fisik, mental, dan rohani. Dia harus mati bukan untuk kesalahannya sendiri. Kalau cawan ini tidak mungkin lalu, ya Bapa, kata Tuhan Yesus, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Oh, ini pelajaran yang sangat penting, saudaraku. Penyaliban Tuhan Yesus menurut ukuran manusia itu berstatus sebagai penjahat. Kematian yang sangat memalukan, kematian yang sangat-sangat hina. Padahal sebenarnya penyaliban Tuhan Yesus adalah sebuah kehendak Bapa, sebuah kemuliaan yang belum dilihat oleh manusia, supaya Kristus menggenapi misi penebusan, misi keselamatan bagi manusia yang berdosa, yang tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus menjadi satu-satunya pengantara manusia kepada Bapa di sorga. Menjadi satu-satunya pendamai manusia berdosa kepada Bapa di sorga. Puji Tuhan untuk pengorbanan Tuhan Yesus yang maha mulia, yang maha kudus, yang maha kasih, yang maha sempurna ini. Klimaks dari seluruh penderitaan Tuhan
adalah ketika Tuhan Yesus rela melakukan kehendak Bapa di sorga. Bukan kehendakku, dia berkata, tapi kehendakmu yang jadi. Permisi tanya, apakah saudara mengerti kehendak Bapa di sorga bagi saudara? Panggilan apa dan tugas apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara secara spesifik, secara khusus. Tiap orang beda, tiap orang diberikan kemampuan, karunia, tugas dan misi yang berbeda, kecuali pengabaran Injil, semua sama. Bila saudara masih diberi hidup, ingat, pasti ada kehendak Bapa yang perlu saudara lakukan. Pikirkan itu, berdoa baik-baik, tanya kepada Tuhan. Sebelum saudara meninggalkan dunia ini, haruslah saudara menyelesaikan kehendak Bapa di sorga dengan baik, dengan benar, dengan setia. Dan senantiasa belajar seperti Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi." Bahkan saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali ada sebuah konflik, ada perbedaan antara kehendak kita dan kehendak Bapa di sorga. Keinginan kita dan keinginan Bapa di sorga. Dan kita cenderung ingin mengikuti kehendak diri kita, keinginan diri kita daripada kehendak Bapa. Mari kita belajar seperti Tuhan Yesus. Setiap hari, ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan, cobaan, persoalan, dan konflik antara keinginan diri dan keinginan Tuhan, kita belajar dengan rendah hati berkata, "Ya Bapa, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi." Minta kekuatan dari Roh Kudus untuk bisa melakukan kehendak Bapa, walaupun itu sulit, walaupun itu berat, walaupun itu penuh tantangan, cobaan, kesulitan, walaupun kadangkala harus menderita, kita harus memilih kehendak Bapa, bukan kehendak diri sendiri. Keinginan Bapa di sorga, bukan keinginan diri sendiri. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua melalui perenungan terhadap saat-saat terakhir kehidupan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Seperti seorang yang akan meninggal lalu memberikan wejangan-wejangan terakhirnya. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Bukan saja mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, memikirkan firman Tuhan, tapi kita melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami sudah belajar tentang 7 kebenaran penting saat-saat terakhir Tuhan Yesus di muka bumi ini, sebelum naik ke atas kayu salib, sebelum mati buat kami orang-orang yang berdosa. Ya Tuhan, tolonglah kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Roh Kudus, Engkau yang mengingatkan kami ketika kami lupa, Engkau sendiri yang menolong kami ketika kami lemah, menguatkan kami, mengingatkan kami, dan mendorong kami senantiasa berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, senantiasa melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mendengar doa kami sebab kami minta di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat kami, penebus kami, penolong kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin.